Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadia Dwi Amalia, NIM E2019-1116 dari kelas Perbankan Syariah 3. Baik, di sini saya akan menanggapi perihal video yang sudah dijelaskan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MEI, yang membahas tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Nah, apa sih perekonomian dua sektor? Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Selanjutnya, mari kita simak diagram alir perekonomian dua sektor. Rumah tangga konsumen adalah sebagai pemilik faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Penawaran faktor produksi oleh rumah tangga ini akan bertemu dengan permintaan faktor produksi oleh perusahaan. Interaksi ini terjadi di pasar faktor produksi. Sedangkan di pasar barang, terjadi interaksi antara perusahaan sebagai penghasil barang dan jasa dengan konsumen sebagai pengguna barang dan jasa, sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Dalam diagram juga terlihat arus aliran uang dari dan ke masing-masing rumah tangga. Rumah tangga konsumen menerima upah, sewa, bunga, dan keuntungan dari perusahaan sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produksi. Perusahaan menerima uang pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli. Baik, selanjutnya aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Baik, yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Baik, selanjutnya kecondongan mengkonsumsi. Yang pertama, kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC adalah perbandingan di antara pertambahan konsumsi atau delta C yang dilakukan dengan pertambahan disposable income atau delta YD yang diperoleh. MPC sama dengan delta C per delta YD. Yang kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau delta PC adalah perbandingan di antara tingkat konsumsi atau C dengan tingkat disposable income atau YD yang diperoleh delta PC sama dengan C per YD. Selanjutnya, kecondongan menabung. Yang pertama, kecondongan menabung marginal atau MPS adalah perbandingan antara pertambahan tabungan atau delta S dengan pertambahan disposable atau delta YD yang diperoleh MPS sama dengan delta S per delta YD. Yang kedua, kecondongan menabung rata-rata adalah menunjukkan perbandingan di antara tabungan atau S dengan pendapatan disposable atau YD yang diperoleh APS sama dengan S per YD. Selanjutnya, fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi adalah suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Sedangkan fungsi tabungan adalah suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Selanjutnya, investasi. Apa sih investasi? Investasi sering dikenal dengan nama penanaman modal atau
pengeluaran untuk pembelanjaan untuk membeli barang-barang modal, dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Selanjutnya, investasi meliputi pengeluaran. Yang pertama, pembelian barang-barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lain untuk mendirikan berbagai jenis industri dari perusahaan. Yang kedua, penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan. Yang ketiga, pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lain-lain. Yang keempat, pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Baik, selanjutnya faktor penentuan investasi. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang keenam, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Nah, fungsi investasi itu ada dua. Yang pertama, fungsi investasi otonom adalah investasi yang besarnya tetap atau jenis investasinya yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Yang kedua, fungsi terpengaruh adalah investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, semakin tinggi investasinya. Sekian tanggapan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.